Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama pada pagi hari ini di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Saya ingin mengucapkan kongsi pacai ataupun Happy Chinese New Year kepada semua jemaat Tuhan yang menyambut perayaan ini. Kita sangat bersyukur, berterima kasih karena kita dapat beribadah bersama-sama sambil dapat merayakan perayaan yang menyatukan kita semua. Selamat datang ke ibadah Ahad online buat yang pertama kali bersama-sama dengan kami, juga jemaat yang setia di dalam ibadah ini. Mari kita mulakan ibadah hari ini. Kita mulakan ibadah dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami dapat datang kepada Engkau dengan kebebasan, dengan kesehatan yang baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Kami sampai pada tahap ini Tuhan karena segala kebaikan dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Ini kami ya Tuhan, kami semua berkumpul di tempat kami masing-masing untuk siap beribadah kepada Engkau. Kami mau serahkan pikiran dan hati kami kepada Engkau. Setiap pribadi, jemaat Tuhan maupun jemaat yang bersama-sama dimanapun pada hari ini, biarlah Engkau yang memimpin kami dalam ibadah Ahad hari ini. Dari mula sampai akhir ibadah ini Tuhan kami serahkan setiap acara yang sudah diatur supaya ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi saluran berkat dan tangan Tuhan untuk setiap kami dijangkau oleh Tuhan sendiri. Kami merasakan hadirat-Mu karena kami tahu ya Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan damai sejahtera, kami mendapatkan sukacita, dan juga kami dapat apa yang kami perlukan secara jasmani dan rohani. Ini kami ya Tuhan, kami izinkan Roh Kudus mengambil alih tempat ini. Kami izinkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, dan kami tunduk di hadapan Tuhan dan dilayani oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan ibadah ini. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku
bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kau sungguh indah, Yesus. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah,
kita membuka bersama-sama di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-13, bermula daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-18. Saya akan membacakan pembacaan ini dengan suara kedengaran dan setiap jemaat Tuhan mengikutinya bersama-sama dengan saya. Mari kita membaca bersama-sama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita mendengar suaranya yang mendatangkan damai sejahtera melalui firman-Nya yang hidup. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Sangat baik bagi kami. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat bersama-sama pada pagi hari ini. Ini merupakan waktu yang sangat indah, waktu yang sangat khusus antara kita dengan Tuhan, berdoa bagi beberapa perkara. Dan bahan-bahan doa itu tertera di screen kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita mendoakan semua perkara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Dan itulah doa kami, itulah hasrat hati kami ya Tuhan. Kami mau mengisytiharkan syukur kami dan ucapan penghargaan, kekaguman kami akan Engkau ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ke atas seluruh umat-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi perlindungan, membekali kami dengan segala yang baik, serta memberikan kami damai sejahtera. Engkaulah sumber kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan kepada yang lemah, dan penghiburan kepada yang dalam kesedihan. Dan juga ya Tuhan,
Karena sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kami secara jasmani, rohani, dan dalam seluruh area kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan pintu-pintu berkat agar anggota-anggota jemaat kami yang mungkin pada saat ini kehilangan pekerjaan, dan khusus juga untuk peniaga-peniaga kecil yang terpaksa menutup operasi mereka, supaya mereka menemukan jalan-jalan baru untuk sumber pendapatan mereka, untuk memenuhi keperluan keuangan pribadi dan keluarga. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan pada waktu-waktu ini, mengharungi cabaran-cabaran yang timbul daripada kekurangan pendapatan akibat pandemik, kami mau isytiharkan, ya Tuhan, Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Engkau mengirim anak-anak Tuhan atau orang-orang sekeliling yang tepat untuk menjadi pertolongan bagi setiap yang berada dalam keadaan itu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kami yang mengalami akibat ini Tuhan, kesan daripada pandemik ini, ada hikmat, kami ada kekuatan ya Tuhan untuk terus peka dan mendapatkan pertolongan kami dan mengetahui jalan keluar dalam keadaan masing-masing. Kami isytiharkan kekuatan kepada ketua-ketua keluarga yang terlibat waktu-waktu pandemik ini, supaya terus-menerus sabar dan akhirnya melihat cara daripada Tuhan, dan daripada masyarakat yang prihatin dapat menerima pertolongan tepat pada waktunya. Kami mau berdoa terus untuk pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya yang terlibat dalam merancang pemulihan ekonomi negara. Tuhan, hikmat kebijaksanaan kepada kumpulan-kumpulan ini yang menyelidik ekonomi, agar dapat melihat jalan baru, membangun, memulihkan aktiviti ekonomi negara yang akan menolong seluruh lapisan masyarakat dalam negara ini. Kami berdoa supaya tidak ada kumpulan-kumpulan penduduk yang tersisih dan mengalami kekurangan, tidak menikmati pertolongan sama rata. Dan Engkaulah yang akan melihat semua perkara ini ya Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga kami sama-sama dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan kami mau mengambil kesempatan ini berdoa khusus bagi anak-anak kami yang akan menduduki peperiksaan SPM, juga anak-anak yang menghadapi peperiksaan masing-masing di IPT, IPTA, agar Tuhan Engkau terus-menerus menyertai mereka. Kami mengalami kesukaran dalam area pendidikan, bidang pendidikan pada waktu-waktu ini, tetapi ada hikmat, ketenangan, kesehatan dalam kami mengharungi dan terus-menerus menjayakan pendidikan masing-masing. Kami mau isytiharkan, Tuhanlah sumber pengetahuan, keupayaan, kecemerlangan, khususnya bagi orang-orang percaya yang bergantung kepada Tuhan. Hidup kami sebagai anak-anak-Mu bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau isytiharkan, Engkaulah yang empunya segala sesuatu. Kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur hanya Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami syukuri semuanya ini. Kami naikkan doa semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawa firman Tuhan kepada Anda sekalian berkaitan dengan satu tema yang agak singkat dan mudah untuk dihafal, yaitu pilihan. Saya membawa kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, tetapi saya memetik beberapa ayat-ayat sebagai dasar daripada khotbah pagi hari ini. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Namun saya akan membaca pada ayat yang ke-7 sampai kepada beberapa ayat di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Kerana itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Fersi diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat yang ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat yang ke-16, "Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama dan kita berdoa. Saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Tuhan, penuh dengan pengucapan syukur untuk pagi hari yang Kau telah berikan kepada kami, di mana kami dapat berdiam diri untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati kami semuanya, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan untuk setiap pribadi kami. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan pengertian kami, maka kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan saja yang bersama kami memberikan pengertian sungguh terhadap apa yang akan kami pelajari sepanjang khotbah ini disampaikan. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan, dan Engkau dipermuliakan, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya utarakan pagi hari ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah suatu istilah yang sangat pendek dan mudah dihafal, yaitu pilihan. Dalam konteks ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab atau seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Baru berkaitan dengan pilihan. Namun saya memilihkan beberapa contoh sebagai mencapai tujuan khotbah pagi hari ini berkaitan dengan pilihan. Maka itu dalam kisah antara Abram dan Lot yang telah kita baca sebentar tadi, kita mendapati bahwa Abram dan Lot itu kerabat. Mereka diberkati oleh Tuhan. Harta mereka banyak sekali. Mereka mengungsi dari tempat mereka ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika sampai pada suatu tempat dan suatu masa, berkelahilah para gembala Abram dan juga gembala Lot. Perkelahian itu berlaku karena begitu banyak ternakan mereka, sehingga siapa dulu, siapa terkemudian, dan mereka tidak tahu bagaimana menggembalai ternakan mereka kalau sudah bercampur aduk. Perkelahian terus berlaku. Melihat keadaan itu, maka Abram berkata kepada Lot pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-8,
Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dari dialog mereka, maka terjadilah suatu cetusan tentang pilihan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka saya membagikan 3 bagian firman Tuhan pagi ini untuk merungkai kata pilihan. Yang pertama, pilihan antara manusia dengan manusia. Dan itu tepat pada kisah Abram dan Lot. Berkatalah Abram kepada Lot pada ayat yang ke-9. Ia berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau memilih, atau jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Itulah yang dikatakan oleh Abram kepada Lot. Dengan kata yang lain, mereka memilih untuk berpisah. Dan pilihan itu terserah. Abram tidak berkeras dan tidak menentukan aku di sini, kau di sana. Tidak. Tapi Abram memberikan kebebasan untuk memilih. Jika Lot memilih ke kiri, Abram ke kanan. Kalau Lot ke kanan, Abram ke kiri. Maka begitulah pilihan yang dibuat oleh Abram kepada Lot. Mendengar perkara itu, ayat 10 berkata, Lot melayangkan pandangnya, atau Lot melihat pandangan yang begitu luas, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Bagaimana Lot mengetahui? Tidak ada pernyataan mereka itu berdiri di mana, tapi selalunya dari sudut geografis untuk melihat keseluruhan tempat. Apalagi tempat yang luas, kita pasti berada di tempat yang agak tinggi. Dan ketika Lot melayangkan pandangnya, ia melihat seluruh lembah Yordan, banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Ia melihat ini lembah yang subur. Maka hal itu terjadi sebelum Tuhan menghukum atau memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Lot telah memilih baginya sesuai dengan pandangannya. Ini lembah yang subur, banyak airnya. Lalu dia memilih dulu yang terbaik. Sedangkan yang di sebelah itu adalah di sebaliknya. Tetapi Abram pasrah. Ia sudah menyatakan di mana engkau pilih, itu pilihannya, dan di mana pula ia pilih, itu pilihannya. Itulah yang terjadi. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pihak hidup Abram, setelah memberikan pilihan kepada Lot, maka akhirnya terjadi dialog antara Tuhan dengan Abram. Perhatikan pada ayat yang ke-14 dan selanjutnya, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Kalau Lot, ia memandang dengan matanya. Ia melihat pada tempat yang subur. Ada air. Oh, tanah yang luas sekali. Ia melihat, memilih sesuai dengan apa yang ia lihat. Tetapi firman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan memilih untuk Abram
Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dalam konteks ayat ini, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pilihan Tuhan sendiri kepada manusia. Ada banyak hal-hal yang elok, banyak perkara yang bagus, banyak perkara yang cukup indah menurut pandangan manusia terhadap pilihannya. Tetapi apakah itu pilihan yang tepat? Saudara sekalian yang saya kasih, kalau kita menyoroti kehidupan atau kisah Lot yang mengalami peristiwa yang amat pahit sekali. Ayat ini berkata pada ayat yang ke-10b, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ternyata Lot memilih tempat di mana tempat itu ada Sodom dan Gomora. Kisah tentang Sodom dan Gomora itu sangat menyedihkan. Dan disitulah kenangan pahit hidup Lot. Kehilangan istrinya karena istrinya mencintai apa yang ada di belakang. Saudara, panjang ceritanya, namun kita singkatkan berkaitan dengan pilihan tadi. Nah, di pihak Abram, Allah memilih untuk Abram. Dan Allah berkata kepadanya, Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Dengan kata yang lain, Allah telah menunaikan janji berkatnya yang ketiga kepada Abram. Ketika Abram mendengar janji Tuhan yang ketiga ini, yaitu janji tentang keturunan, janji tentang berkat, janji tentang pemeliharaan atau security, maka akhirnya Tuhan mengulangi, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Dengan kata yang lain, Tuhan berjanji supaya daripada Abraham keturunannya akan ramai sekali. Siapa manusia dapat menghitung debu? Dan Allah berkata kepada Abram, siapa yang dapat menghitung debu, maka keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Oh, saudara sekalian yang saya kasihi, ini luar biasa sekali. Maka bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan ku berikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan antara manusia dengan manusia seringkali menimbulkan konflik. Konflik dalaman, konflik antara pribadi, konflik keluarga, konflik sanak keluarga, konflik keturunan, konflik ras atau bangsa. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, antara manusia terjadi suatu pilihan, namun pilihan tidak semudah itu untuk diputuskan. Tapi dalam konteks ayat ini kita heran. Abram sendiri memberikan tawaran kepada Lot. Jika engkau memilih ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Tidak ada paksaan dan tidak ada penetapan. Tidak ada sesuatu yang dikatakan perjanjian. Hanya keterbukaan. Maka demikianlah mereka melalui pilihan masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya jika hidup sebagai suatu community yang berhadapan dengan pilihan. Mana yang kita mau lakukan dan mana yang kita mau untuk kita miliki. Tidak ada perbantahan, tidak ada konflik dan sebagainya. Alangkah indahnya jika demikian. Seperti halnya Lot dan Abram. Dan kita bersyukur bahwa ini menjadi suatu tauladan, contoh yang terbaik dalam memutuskan suatu perkara berkaitan dengan pilihan. Jika kita perluaskan makna pilihan itu, sebenarnya terlalu panjang dan terlalu dalam maknanya. Tapi Abram menyingkatkannya. Satu perkataan saja. Jika engkau memilih kiri, aku kanan.
jika kanan, aku kiri. Itu saja. Dan alangkah baiknya jika sekiranya menyelesaikan persoalan tentang pilihan sedemikian rupa. Tapi apakan daya, dalam sejarah hidup manusia, berkaitan dengan pilihan, selalu timbulnya konflik dalaman antara pribadi, antara itu dan ini dan sebagainya. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya kita membaca bahwa kisah Abram dan Lot. Abram telah menempuh banyak perkara yang mana Tuhan memberkati kehidupannya. Sementara Lot mengakhiri kisah pilihannya itu dengan amat sedih sekali. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang yang seperti ini. Tuhan senantiasa memberikan ruang dan memberikan kesempatan kembali untuk datang kepadanya. Nah, yang kedua, mari kita ulang baca dalam firman Tuhan sebentar tadi, khususnya yang terdapat di dalam ayat yang ke-18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, Allah memberkati Abram dalam pilihannya, karena pilihannya itu terlebih dahulu telah dipilih Tuhan untuknya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abram? Didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana ia pergi, di mana ia ditempatkan, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dengan kata yang lain, tidak ada hari tanpa ibadahnya kepada Tuhan. Tidak ada waktu dalam kehidupannya tanpa datang kepada Tuhan. Itulah ciri khas orang yang percaya dalam menerima pilihan yang daripada Tuhan. Yang kedua, saya membawa kita untuk merenung firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Yosua 24, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Sebenarnya kisah ini panjang, namun saya menyingkatkannya. Anda boleh menelusuri pembacaan firman Tuhan sampai kepada ayat yang ke-28. Saya membaca ayat 14 hingga ayat 15, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menyentuh tentang kehidupan orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Menduduki tanah perjanjian yang telah dijanjikan. Dan dalam sejarah kita mendapati umat Israel ini telah dipimpin oleh Tuhan, oleh Yosua, kemudian menduduki tanah itu. Dari Abram sampai kepada Musa, Musa sendiri tidak sempat dan tidak dapat memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa ini menduduki tanah itu. Tetapi sebelum menduduki tanah itu, Yosua berpesan kepada bangsa Israel dan memperbaharui perjanjian umat ini di hadapan Tuhan. Memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan itu sebenarnya adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian sejarah hidup orang Israel.
kita perhatikan apa saja kandungan perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Namun sebelum perjanjian mereka di hadapan Tuhan, saya ingin mengulas tentang istilah pilihan yang disentuh oleh Yosua kepada umat ini. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Ini bukan satu paksaan dan bukan satu tekanan kepada umat Israel ketika itu. Tapi Yosua memberikan mereka keterbukaan, kebebasan untuk memilih. Saya ulang baca, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa Yosua berkata demikian? Kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, karena bangsa ini sejak dahulu Allah pimpin siang dan malam keluar daripada tanah perhambaan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu menggerutu di hadapan Tuhan. Selalu mengklaim pemimpinnya untuk membuktikan di mana Tuhan. Apakah tidak cukup kami diseksa di tanah Mesir dulu? Bukankah lebih baik kami mati di tanah Mesir saja dan sebagainya? Musa ketika itu memang sebagai seorang yang biasa merasa begitu berat tekanannya, apatah lagi sampai kepada zaman Yosua. Akhirnya Yosua menyuarakan hal ini juga kepada bangsa ini. Ini keturunan yang keempat bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan Yosua membawa umat ini untuk berdialog dan memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, bukan esok, bukan kemarin, bukan minggu depan atau tahun depan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil dirinya dan keluarganya sebagai satu contoh. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana bangsa Israel yang lainnya? Kepada siapa mereka beribadah? Jika kita menelusuri kata-kata ini dan kisah ini, kita mendapati bahwa bangsa ini memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya, Yosua membawa umat Israel ini untuk menetapkan perjanjian ini di hadapan Tuhan dengan satu tanda dan sangat menarik sekali untuk direnung. Pada ayat yang ke-25 berkata, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Yang menariknya dalam pembaharuan perjanjian bangsa ini di hadapan Tuhan, semua yang diperkatakan, statement itu ditulis oleh Yosua pada sebuah kitab hukum Allah. Kemudian sebagai tandanya, ingat dulu pernah saya katakan, orang Yahudi selalu menuntut tanda sebagai bukti. Lalu dalam konteks itu, Yosua mengambil batu dan berkata kepada umat Israel, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.
Kalau dalam konteks kita, batu itu dijadikan sebagai batu sumpah. Dan pada batu sumpah itu akan dipahat beberapa statement-statement supaya dapat memperingatkan generasi berikutnya bahwa di tempat itulah sumpah mereka telah dinyatakan di hadapan Allah. Sinonim dengan Kisah Sabah dalam pembentukan Malaysia. Izinkan saya untuk mengulas sedikit sebanyak tentang batu sumpah yang terdapat di Keningau, Sabah ketika pembentukan Malaysia. Batu itu memuatkan beberapa statement-statement sebagai sumpah rakyat Sabah dan juga diterima sebagai suatu ketetapan dalam pembentukan negara Malaysia. Maka itu, batu itu disimpan sampai sekarang ini, disebut sebagai batu sumpah. Sesiapa yang mengingkari atau melanggar peraturan-peraturan itu, maka ada hal-hal yang akan menyusuli sebagai tindakan berikutnya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sinonim dengan Kisah, Yosua membangun bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan dan meletakkan itu sebagai suatu peringatan. Dan dalam konteks ini Yosua mengambil batu. Dan dalam konteks kita disebut batu sumpah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah pilihan antara manusia kepada Allah yang disembah. Kalau dalam konteks Abraham dan Lot itu adalah pilihan antara manusia dengan manusia. Dalam konteks Yosua sebentar tadi adalah pilihan manusia kepada Allah. Maka akhirnya tertulislah beberapa statement dan saksinya adalah batu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini pada akhirnya dapat kita mengerti. Aku janji manusia di hadapan Tuhan adalah suatu aku janji yang tidak dapat dibongkar atau dibatalkan. Umpama seseorang yang mau diijab kabulkan sebagai suami dan istri. Ketika mereka dipersatukan, maka didasarilah statement mereka dengan firman Tuhan. Sebab itu yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kemudian pasangan itu saling menyatakan aku janjinya untuk hidup semati sebagai suami istri. Setelah menjadi suami istri, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, tahun kemudian, sudah diberkati kehadiran beberapa orang anak, maka situasinya sangat teruji. Perkelahian, misunderstanding, dan sebagainya berlaku dan sebagainya. Aku janji di hadapan sesama, apatah lagi di hadapan Tuhan, sangat teruji sekali. Tapi ingatlah, kata batu ini menjadi saksi. Dapat dimengerti, jemaah yang mendengar, apatah lagi di hadapan Tuhan, kita mengaku janji atau menetapkan perjanjian tidak dapat dirubah. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, jika engkau memilih, maka engkau harus mempertahankan setiap statement yang engkau perkatakan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengulang baca ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28 tadi. Dalam Kisah ini, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Ada 3 perkara. 1, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dengan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Inilah pembaharuan perjanjian. Disaksikan atau tanda pembaharuan itu adalah batu yang tadi saya katakan sinonim dengan kata batu sumpah. Jemaat Tuhan, biarlah apa yang berlaku di tengah-tengah umat Israel pada zaman Yosua juga menjadi renungan bagi kita tentang pilihan. Jika engkau memilih pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, engkau memegang erat, letakkannya di dalam dadamu, bukan sebagai renungan saja, tapi engkau lakukan itu. Dan akhirnya engkau akan mengerti apa
maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-28 sangat menarik. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Begitu mereka tiba di tempat itu dan telah menduduki tanah perjanjian, dan waktu itulah Yosua melepaskan tanggung jawabnya kepada bangsa itu untuk masing-masing pergi ke tempat milik pusakanya. Dengan kata yang lain, mereka hidup sebagai rakyat yang bebas di hadapan Tuhan. Bukan lagi mengikut telunjuk Yosua. Bukan lagi mengikut kata Yosua. Tetapi mereka telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan mereka bertanggung jawab terhadap Tuhan. Diri mereka terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih. Yang ketiga, berkaitan juga dengan pilihan. Kalau yang pertama, kita belajar tentang pilihan manusia dengan manusia. Yang kedua, manusia kepada Allah dalam konteks hidup bangsa Israel di hadapan Yosua. Dan yang ketiga, kita menyentuh tentang manusia berhadapan dengan berbagai pilihan. Bermacam-macam pilihan, banyak pilihan. Dan oleh karena terlalu banyak pilihan, ini merupakan suatu situasi yang sangat sulit untuk diputuskan oleh manusia. Memilih mana satu yang sesuai. Memilih mana satu yang menurut kehendaknya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika, saya dan beberapa rekan-rekan pergi ke kedai kasut. Karena kami menceburi suatu bidang sukan yang, ini yang dikatakan sukan orang yang kurang bergerak atau kurang cabarannya. Tapi bila kita menceburi bidang sukan ini, rupanya terlalu banyak cabaran. Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita dalam sukan ini berkaitan dengan apa yang harus kita pakai. Jadi saya memilih untuk pergi ke kedai kasut, untuk memilih kasut yang sesuai dengan bidang sukan ini. Yang saya maksudkan di sini adalah sukan golf atau golf. Lalu kami pergi ke kedai kasut. Saya lihat terlalu banyak pilihan. Kalau saya lihat dari segi bentuknya, saya mau pilih yang ini. Tapi kalau saya lihat dari segi cengkamannya yang kuat, supaya tidak mudah tergelincir, yang ini. Tapi kalau saya lihat dari segi keselesaannya, yang ini sebab sedikit lembut. Semuanya bagus dan semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Tapi yang sangat menentu adalah satu saja. Apakah ia sesuai dengan tapak kakiku? Lalu saya coba. Pilihan yang pertama, ini hebat. Bila dipakai terlalu sempit, maka akhirnya saya tolak. Yang kedua, bila saya lihat dari segi cengkamannya, sangat kuat dan ini bagus sekali. Dan memang pun bagus. Tapi yang menentukan apakah muat pada kakiku atau tidak. Ketika saya memasukkannya, terlalu longgar. Dan yang ketiga, itu pilihan saya yang ketiga. Yang saya pikir tidak sesuai. Tapi bila saya masukkan pada kaki saya, itu yang paling sesuai. Nah saudara, mau pilih yang mana satu? Yang cantik, yang cengkamannya kuat, atau yang lembut, tapi tidak begitu cantik, tidak begitu fashionnya tidak begitu menarik, atau cengkamannya tidak begitu kuat, tapi itulah yang paling sesuai. Saudara diberikan pilihan. Akhirnya saya berpikir, untuk apa kasut cantik tapi sempit? Untuk apa kasut yang cengkamannya kuat tapi longgar? Nanti saya berjalan akhirnya tiba-tiba jalan kaki ayam. Lalu akhirnya saya pilih yang ketiga, inilah yang sesuai. Manusia sehari-hari melihat begitu banyak pilihan, berhadapan dengan banyak cabaran hidup. Apatah lagi untuk memilih ini dan itu. Bagi Anda yang masih bujang, Anda memang terpikir untuk mendirikan rumah tangga. Tapi coba pikirkan
apakah sesuai pada waktunya? Siapakah pilihan Anda? Yang inikah, yang itukah, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, dalam konteks Abram dan Lot, Allah lah yang memilih baginya. Allah lah yang memilih bagi Abram tanah yang sesuai baginya. Walaupun itu ditolak oleh Lot, tapi pada Abram yang mendiamkan diri, Allah yang berbicara. Inilah yang sesuai bagi kamu. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menentukan pilihan terlalu sukar. Apatah lagi untuk memilih yang tepat. Tapi tindakan yang paling wajar adalah datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua berkata kepada bangsa Israel, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih, terserah kepada Anda. Pilihan tidak memaksa siapa yang Anda harus pilih. Pilihan adalah di tanganmu, pada hatimu, pada pikiranmu, pada keputusanmu. Tapi ingat, dalam konteks ayat-ayat ini, hamba-hamba Tuhan, khususnya Yosua, membawa umat Israel untuk merenung dan melihat pada dirinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin terlalu banyak pilihan, mungkin situasinya berbeza, tapi saya memilih satu contoh yang secara umumnya dunia hadapi, dan apakah mau pilih atau tidak. Kita tidak pernah terfikir pandemik COVID-19 adalah menjadi perbualan umum yang telah mengglobal, baik di barat, baik di timur, baik di tempat kita pun. Pada akhirnya, anak kecil sekalipun sudah mampu berkata-kata tentang COVID-19. Dan akhirnya, kita mendengar, lalu kita melihat di media massa, kita mengetahui untuk mengelak semuanya ini, maka kita diberi pilihankah untuk memilih atau menentukan vaksin bagi mengelak penularan COVID-19 ini. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak membahas panjang lebar tentang pandemik COVID-19. Karena ada beberapa hamba-hamba Tuhan dalam media massa, YouTube, dan sebagainya telah menghuraikan panjang lebar dan secara terperinci. Rekan-rekan sepelayanan dari Indonesia telah menyampaikan apakah itu pandemik COVID-19 dari sudut pandang sejarahnya dan sebagainya. Apa itu vaksin dan sebagainya. Jadi ada satu pertanyaan umum yang mengelirukan serta mencoba hati orang-orang yang percaya, bolehkah orang-orang Kristen, bolehkah orang-orang percaya menerima vaksin itu demi menghalang COVID-19 ini dan sebagainya. Apa pandangan Alkitab, apa pandangan gereja, apa pandangan masyarakat dan sebagainya. Saya tidak membahas panjang lebar tentang hal ini, tetapi saya mengajak Anda untuk terus mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh rekan-rekan sepelayanan dari Indonesia khususnya. Ada banyak khotbah-khotbah yang telah disampaikan dan cukup lengkap. Dan sila ikuti itu di YouTube masing-masing. Namun saya membawa kita untuk memikirkan perihal vaksin. Karena ia berkaitan dengan konspirasi, bahkan juga persepsi yang sangat berbeza. Apakah vaksin itu boleh diterima atau tidak? Dan kita mendengar daripada penjelasan yang saya katakan tadi rekan-rekan dari Indonesia, itu cukup lengkap sekali. Saya hanya menjelaskannya dalam konteks Malaysia, di mana kerajaan Malaysia sampai setakat ini belum dan tidak menentukan apakah itu
harus atau pilihan. Kerajaan Malaysia khususnya tidak membuat itu sebagai satu keputusan mandatori, tetapi memberikan pengetahuan umum kepada kita bahwa pemberian vaksin ini secara bertahap kepada rakyat Malaysia. Pertama kepada frontliner, kedua kepada ini, ketiga dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada juga beberapa penyampaian ataupun beberapa penjelasan tentang vaksin yang telah dipesan oleh kerajaan Malaysia kepada negara luar, khususnya di Jerman, berkaitan dengan vaksin Pfizer. Dan kita tahu bahwa kerajaan tidak semana-mana dan kerajaan tidak sebodoh mana untuk memilih vaksin yang tepat. Dengan kata yang lain, kerajaan cukup hati-hati melihat dan memilih vaksin mana yang sesuai dalam konteks kita di Malaysia. Dan mereka tidak memaksa semua harus divaksin. Lalu MKN telah menentukan bahwa, atau KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia, telah menjelaskan bahwa golongan-golongan yang layak menerima vaksin, golongan-golongan yang tidak layak menerima vaksin. Saya ingin jelaskan ini. Golongan-golongan yang layak menerima vaksin adalah golongan yang tidak berpenyakit kronik. Apa itu penyakit kronik? Contoh sederhana, mereka yang mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sedang dalam mengamalkan atau memakan obat untuk perkara itu. Yang kedua mungkin alahan atau alergik. Yang ketiga mungkin yang kencing manis dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang dikategorikan penyakit kronik. Jadi tidak layak menerima vaksin ini karena ada kesan sampingan. Dan kerajaan sudah mendedahkan perkara ini. Terserah Anda untuk memilih divaksin atau tidak. Jadi kalau Anda beriayah untuk divaksin, sedangkan Anda sudah mengetahui keadaan diri Anda tidak layak, maka implikasinya Anda sendiri yang tanggung. Jadi kerajaan telah memberikan penjelasan, informasi yang cukup lengkap kepada kita. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pastor Saniel, apakah Anda mau menerima vaksin itu? Saya menjawab dengan melihat kepada sejarah kesehatan saya. Saya disahkan mengidap penyakit tekanan darah tinggi dan sampai sekarang ini saya harus memakan 10 mg amlodipin. Jadi saya harus mengamalkan itu setiap waktu. Dan saya sudah diperingatkan bagi Anda yang mengamalkan obat seperti yang saya amalkan, tidak layak untuk menerima suntikan vaksin ini karena ada efek atau kesan sampingannya. Jadi terserah kepada Anda, mau divaksin atau tidak. Jadi setakat ini karena saya mengetahui histori kesehatan saya, maka akhirnya setakat ini saya menolak dulu. Tetapi kalau seandainya kesehatan saya mengizinkan, saya akan minta disuntik. Sama seperti suntikan BCG, polio, dan hepatitis dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Anda yang tidak punya sejarah kesehatan, penyakit yang kronik, apa salahnya? Memang banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ada kesan ini dan itu, vaksin ini ada microchip, dan apabila disuntik ke badan kita akan mengubah DNA itu, dan sebagainya. Sekali lagi saya ingin menjelaskan, kerajaan tidak sebodoh mana untuk menentukan semuanya ini. Kerajaan telah mengkaji, uji keberkesanan vaksin ini yang sesuai untuk kerajaan Malaysia khususnya. Jadi saya pikir negara-negara jiran juga telah berpikir demikian dan menentukan keputusan demikian demi kebaikan rakyatnya. Maka itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kepada khotbah sebentar tadi, bagian yang ketiga, manusia berhadapan dengan berbagai-bagai pilihan. Banyak pilihan. Untuk satu pilihan yang saya katakan tadi adalah menerima atau tidak suntikan vaksin ini. Terserah kepada Anda. Maka itu saudara, saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Dengan mempertimbangkan 3 perkara ini berkaitan dengan pilihan antara manusia dengan manusia, manusia di hadapan Tuhan, manusia dengan berbagai pilihan di sekelilingnya, maka saya percaya Anda dapat menentukan apakah keputusan Anda. Diberkatilah Anda jika firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan Anda inspirasi baru dalam menentukan keputusan Anda demi pilihan yang ada di hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pagi hari ini yang berkaitan dengan pilihan. Kami telah mempelajari 3 perkara berkaitan dengan pilihan. Pilihan antara manusia dengan manusia, pilihan antara manusia kepada Tuhan, dan pilihan manusia terhadap berbagai bentuk pilihan. Antara lainnya, apakah kami harus menerima vaksin COVID-19 ataupun di sebaliknya. Tapi melalui apa yang telah kami pelajari sebentar tadi, dapat memberikan kami pikiran yang terbuka untuk menentukan apakah keputusan pilihan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah perkara ini, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa yang kami panjatkan bersama di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita naikkan syukur dan sorak kita kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan firman-Nya yang akan menguatkan kita sepanjang hari yang mendatang ini. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya,
berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, khusus untuk waktu ini. Seperti biasa kita memberikan uang persembahan dan persepuluhan, tapi kita percaya bahwa ini merupakan satu area penyembahan kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain demi untuk kerajaan Allah, gereja Tuhan maupun masyarakat. Kita bersyukur karena kita senantiasa dicukupkan Tuhan sehingga kita dapat memberkati orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama untuk sikap hati kita dalam memberikan kepada Tuhan, dan akhirnya kita bersurai berkat daripada Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang telah melayani kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau penuh kuasa. Pemeliharaan dan penjagaan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu yang terus memampukan kami, itu jauh melebihi apa yang kami dapat berikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Uang persembahan dan persepuluhan kami ya Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami dan karya-Mu di kayu salib. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami sangat bersukacita dan penuh kesyukuran untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan hari ini kepada Tuhan, mengkhususkan uang ini untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Engkau memberkati setiap yang memberi maupun yang tidak sempat memberi pada hari ini. Engkau menyatukan kami terus-menerus untuk tidak bergantung kepada harta benda di dunia. Walaupun kami memerlukannya ya Tuhan, tapi kami tahu kami akan terus dapat hidup karena kami bergantung kepada Tuhan. Dan apa yang ada pada kami dipakai oleh Tuhan untuk perluasan kerajaan Allah secara jasmani maupun rohani. Kami bersyukur untuk ibadah kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami melihat kebesaran-Mu. Kami mendapat makanan rohani kami yang secukupnya. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu berkata Engkau akan terus menyertai kami sampai pada akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tersedia bagi kami sepanjang minggu di hadapan ini, sehingga kami bertemu lagi di sini untuk beribadah bersama-sama. Kiranya damai sejahtera, sukacita bersama-sama dengan kami. Dan kami angkat doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berikut merupakan pembacaan Alkitab tiap hari pada minggu ini. Bagi para jemaat yang ingin membeli buku pedoman harian edisi tahunan, Anda bolehlah menghubungi pejabat gereja atau Puan Marcella melalui nomor yang tertera. Harga bagi senaskah buku ini adalah RM8 sahaja. Perhatian kepada seluruh ahli Majelis Sidang Gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Mesyuarat Majelis Sidang akan diadakan pada hari ini bersamaan dengan 14 Februari 2021 pada pukul 8 malam.
Mesyuarat ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Shalom SIBKK Youth, EJKBMM ingin terus menjemput Anda untuk menyertai Scripture Observation and Prayer yang akan diadakan pada setiap Selasa pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Kelas akan dikendalikan oleh moderator yang berbeza pada setiap minggu. Bagi yang ingin mendapatkan pautan Zoom, Anda boleh terus berhubung dengan Pastor Roy atau tim multimedia SIB Kota Kinabalu Likas. Bible Study Persekutuan Tunas Remaja SIB Kota Kinabalu Likas kini akan diadakan pada setiap Sabtu pada pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Kelas ini diadakan khas bagi para remaja SIB Kota Kinabalu Likas bagi memastikan Anda diperlengkapi dengan pengetahuan tentang Alkitab. Ibu bapa turut digalakan untuk membantu anak remaja Anda untuk mengikuti kelas ini.